Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Psikologi Kepribadian yang beranggotakan Nur Aulia Ramadanti, Nur Laila Misnawati, dan Nurul Kamaria. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi dari Erich Fromm. Beliau lahir pada 23 Maret 1900 dan wafat pada 18 Maret 1980 pada umur 79 tahun. Dia merupakan seorang psikologi sosial, psikoanalisis, sosiologi, humanisme, sosialis, demokrat, dan filsuf berkebangsaan Jerman. Dia merupakan asosiasi untuk Sekolah Frankfurt untuk teori kritik. Beliau dilahirkan di Frankfurt am Main di Jerman. Erich Fromm pertama kali belajar pada tahun 1918 di Universitas Goethe Frankfurt. Dan untuk semester 2 di jurisprudensi, dan pada musim panas 1919, Fromm melakukan studi di Universitas Heidelberg di Fakultas Sosiologi. Dia merupakan anggota Partai Sosialis Amerika pada era 1950-an. Dan saya akan menjelaskan tentang 3 hal penting yang ada dalam teori perkembangan Marxian. Yang pertama ada kondisi eksistensi manusia, yang di dalamnya terdapat dilema eksistensi dan kebutuhan manusia. Yang kedua ada kebutuhan untuk memahami dan beraktivitas. Yang ketiga adalah tipologi sosial. Dilema eksistensi, yang mana menurut Fromm hakikat manusia juga bersifat dualistik. Dalam diri manusia terdapat 4 dualistik. Yang pertama, manusia sebagai binatang dan sebagai manusia. Yang kedua, hidup dan mati. Yang ketiga, ketidaksempurnaan. Yang keempat, kesendirian dan kebersamaan. Jadi, pada tahun 1879 telah kita ketahui bahwa ilmu psikologi telah berdiri kokoh sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Psikologi perkembangan mempelajari tentang proses-proses perkembangan psikofisik individu. Psikologi kepribadian mengambil dan menyatukan informasi yang dipelajari oleh psikologi umum dan psikologi perkembangan sebagai bahan penelaahan lebih lanjut. Saya akan menjelaskan teori psikologi individual menurut Alfred Adler. Alfred Adler lahir di Wina pada tahun 1870. Alfred menyelesaikan pendidikannya itu kedokteran di Universitas Wina pada tahun 1895. Sejak tahun 1935, Alfred menetap di Amerika Serikat. Di sana ia melanjutkan prakteknya sebagai ahli penyakit saraf dan menjadi guru besar dalam psikologi medis Long Island College of Medicine. Ia meninggal di Skotlandia pada tahun 1937 ketika beliau dalam perjalanan keliling untuk memberikan ceramah-ceramah. Pengaruh Alfred ini cukup meluas karena dia dan pengikutnya mempraktikkan teorinya dalam lingkup pendidikan. Nah, dalam teori psikologi individual Adler ada beberapa prinsip yang melatar belakangi teori ini. Yang pertama, striving for success of superiority. Di prinsip ini menyatakan bahwa kekuatan dinamis di balik perilaku manusia adalah berjuang untuk meraih keberhasilan atau superioritas. Adler mereduksi semua motivasi menjadi satu dorongan tunggal, yaitu berjuang meraih keberhasilan atau superioritas. Oleh sebab itu, psikologi individual mengajarkan bahwa seseorang memulai hidupnya dengan kelemahan fisik yang mengakibatkan perasaan inferior. Perasaan inferior inilah yang akhirnya mendorong seseorang untuk berjuang meraih superioritas atau keberhasilannya. Nah, yang kedua, subjective perspection. Prinsip ini menyatakan bahwa dalam mengatasi perasaan inferior, maka seseorang akan berjuang. Namun, sikap berjuang yang muncul tidak ditentukan oleh kenyataan, melainkan oleh persepsi subjektif akan kenyataan, yaitu oleh fiksi atau harapan masa depan. Fiksi adalah gagasan yang tidak berbentuk nyata. Misalnya, manusia memiliki kehendak bebas untuk membuat pilihan-pilihan. Contoh ini menunjukkan bahwa setiap orang seolah-olah memiliki kehendak bebas dan bertanggung jawab atas pilihan mereka, walaupun tidak ada yang dapat membuktikan bahwa kehendak bebas itu nyata. Yang ketiga ada social interest. Prinsip ini menyatakan bahwa nilai dari semua aktivitas manusia harus dilihat dari sudut pandang minat sosial.
Minat sosial adalah perasaan menjadi satu dengan umat manusia. Minat sosial merupakan ukuran tunggal Adler untuk mengukur kesehatan psikologis sebagai barometer kenormalan. Maka minat sosial adalah standar yang digunakan untuk menentukan seberapa bermanfaatnya hidup seseorang. Psikologi kepribadian juga mempunyai beberapa teori yang muncul dari hasil observasi dan introspeksi mendalam dari pemikir seperti Sigmund Freud, yang mana telah menghabiskan waktunya untuk menganalisis mimpinya sendiri betapa besar konflik dan dorongan yang tersembunyi dalam mimpinya tersebut. Dalam teori psikologi individual, Albert ada beberapa prinsip yang melatar belakangi teorinya, yaitu yang pertama adalah striving for success or superiority. Prinsip ini menyatakan bahwa kekuatan dinamis di balik perilaku manusia adalah berjuang untuk meraih keberhasilan atau superioritas. Yang kedua, subjective perception. Prinsip ini menyatakan bahwa dalam mengatasi perasaan inferiornya, maka seseorang akan berjuang. Namun, sikap juang yang muncul tidak ditentukan oleh kenyataan, melainkan oleh prinsip subjektif akan kenyataan, yaitu oleh fiksi atau harapan masa depan. Yang terakhir adalah social interest. Prinsip ini menyatakan bahwa nilai dari semua aktivitas manusia harus dilihat dari sudut pandang minat sosial. Minat sosial adalah perasaan menjadi satu dengan umat manusia. Jadi, sampai di sini kesimpulan yang ada materi kami tentang psikologi kepribadian. Halo guys, jadi itulah pemaparan dari teman-teman saya mengenai teori Marxian dan teori psikologi individual. Semoga dengan adanya video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.